Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang ilmu dan kebudayaan. Ilmu. Apa sih itu yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan buah pemikiran manusia atau kesatuan pengetahuan yang bisa dipelajari, diuji kebenarannya secara empiris dan bisa dijelaskan secara rasional. Penerapan dan fungsi kerja ilmu. Dalam penerapannya, ilmu dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu penerapan ilmu murni, dan yang kedua adalah penerapan ilmu praktis, dan yang ketiga adalah ilmu campuran. Ilmu murni. Ilmu murni itu adalah ilmu yang murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teoritisasi. Dalam arti ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yakni untuk mempertinggi mutunya. Nah, sedangkan ilmu praktis adalah ilmu tersebut praktis, langsung dapat diterapkan kepada masyarakat karena ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ihwal ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat banyak. Nah, sedangkan ilmu campuran adalah suatu ilmu yang selain termasuk ilmu murni juga merupakan ilmu terapan yang praktis karena dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum. Penerapan dan fungsi kerja ilmu itu sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu fungsi ilmu teoritas rasional dan fungsi ilmu empiris praktis, dan yang terakhir itu adalah ilmu empiris. Ilmu teoritas rasional itu adalah ilmu yang memakai cara berpikir dengan sangat dominan, deduktif, dan mempergunakan sisiologisme, misalnya dogmatis hukum. Nah, sedangkan ilmu empiris praktis adalah ilmu yang cara penganalisaannya itu induktif saja, misalkan dalam pekerjaan sosial atau dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Nah, sedangkan ilmu teoritas empiris itu adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif, deduktif, atau sebaliknya deduktif, induktif. Nilai-nilai filsafat ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, bentuk jamak yang berarti akal atau budi. Menurut Kunchoroningrat, kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam kehidupan bermasyarakat dengan belajar. Nah, sedangkan menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat yang dapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan itu dibagi dengan 3, yaitu nilai menjadi dasar dan kebudayaan. Yang kedua, tata hidup merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Yang ketiga, sarana kebudayaan, yaitu nilai dan tata hidup ditopang oleh kebudayaan. Nilai dasar kebudayaan menurut Alfred Ferdinand Lindsay, nilai teori, ekonomi, sosial, politik, sedangkan estetika yaitu agama. Ilmu dan kebudayaan menurut Telkorfersen menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain
Ilmu dapat dikembangkan dengan pesat jika didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi perkembangan budaya manusia. Merupakan masalah budaya yang didasarkan pada 3 unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu unsur cipta budi dengan akal yang menimbulkan ilmu dan teknologi, unsur karsa yaitu etika menimbulkan kebaikan, unsur rasa yaitu estetika menimbulkan kesenian. Memahami ilmu sebagai hasil kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan suatu ikatan yang baik, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna mendapatkan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta atau terwujud karena hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di dalam jagat raya ini. Manusia dibekali akal pikiran oleh Tuhan sehingga mampu berkarya di muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah di bumi ini. Di samping itu, manusia juga memiliki akal, inteligensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Kebudayaan memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyatukan perasaan-perasaan dan kemampuan lainnya. 3, sebagai bimbingan kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang. Dan yang kelima itu petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Yang keenam, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Dan yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal